Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan malam hari ini tentang the power of wudu. Apa manfaat dan gunanya kita ini disuruh berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa manfaat dari wudu itu? Yang pertama adalah supaya kita ini mendapat nikmat yang sempurna. Jadi kenapa kita disuruh berwudu? Supaya mendapatkan nikmat yang sempurna. Berarti kalau ibadah kita kemudian tidak pakai wudu dan tidak ada wudu, berarti kita tidak mendapatkan nikmat sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Wamsahu birusikum dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Kenapa Allah menyuruh berwudu ketika mau sholat itu? Apakah tidak merepotkan dan apakah tidak menyulitkan bagi kita? Nah, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yuridullah. Jadi Allah memerintahkan kalian semua itu berwudu ketika mau sholat. Ma yuridullah liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kalian mendapatkan kesulitan. Haraj itu kesulitan, kerepotan atau ruwet. Artinya bahwa wudu itu disyariatkan bukan untuk nambah keruwetan. Sebagaimana orang-orang kafir itu kalau mau masuk gereja dan lainnya kan tidak pakai wudu. Makanya kita tidak pernah lihat di depan gereja itu ada tempat wudu. Lalu kenapa kemudian kita suruh wudu? Apakah tambah ruwet gitu? Maka jawaban Allah apa? Walakin tetapi. Yuridu Allah itu menginginkan liyutahhirakum supaya kalian semua itu bersih suci. Pertama. Yang kedua, waliyutimma nikmatahu, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian. Berarti diantaranya Allah ingin menyempurnakan supaya nikmat yang kita terima itu sempurna, maka Allah mensyariatkan wudu. Di samping itu la'allakum tashkurun, supaya kalian semua berterima kasih, bersyukur dengan adanya wudu itu. Maka Bapak Ibu kalau itu berkunjung ke daerah-daerah pinggiran yang mereka kebanyakan itu bukan seorang muslim, maka kita akan melihat betapa kita ini menjadi muslim sangat bersyukur. Misalnya kalau saya pernah ada satu acara nginep beberapa hari ya, waktu itu ada kerjasama dengan AILO di daerah dekat Bromo sana. Kemudian saya bangun subuh, kemudian saya jalan-jalan pagi setelah sholat subuh. Dan kemudian betapa lihat banyak orang itu kemudian berduyun-duyun mereka ke sawah mereka masing-masing. Dan hampir semua saya melihat itu belum cuci muka gitu. Lalu saya berpikir, ya alhamdulillah saya ini sebagai seorang muslim, mau tidak mau subuh itu dipaksa minimal wudu meskipun tidak mandi, kan begitu. Sehingga minimal kemudian muka kita sudah bersih. Lalu kita lihat, oh alhamdulillah ya. Kalau kita lihat seperti itu, betapa orang bahkan sampai nanti terbit matahari sampai siang, dia baru pulang siang pun ya mungkin baru mandi saat itu. Tapi kalau kita ya dipaksa, paksa. Makanya ketika ada seorang ustadz, dia sedang di Amerika, kemudian dia berwudu, itu karena di beberapa hotel atau di luar negeri itu kan yang adanya kan wastafel, bukan keran ya. Lalu kemudian teman ini kemudian dia ketika mencuci kaki, dia meletakkan kakinya itu di atas wastafel. Nah, gitu.
Kata seorang non-muslim apa katakan bahwa, Pak, mohon maaf kaki Anda ini adalah kotor, jangan dinaikkan. Nah, gitu. Kemudian si muslim itu tanya kepada bapak itu, mohon maaf saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda cuci muka? Oh, saya cuma 2 kali, pagi sama sore. Dan kemudian si muslim ini mengatakan, kaki saya lebih suci, bersih daripada muka Anda. Gitu. Berapa? Karena kita mencuci berapa kali? 5 kali minimal ya. Itu minimal. Itu berarti kita perlu bersyukur bahwa Allah sedang menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Nah, makanya di antara nikmat itu apa? Bahwa wudhu itu bisa menjadi terapi. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi, dia sakit matanya. Kemudian apa kata Nabi? In syi'ta akhartu dzalika huwa khairu wa in syi'ta da'autu. Kata Nabi, kalau engkau ingin ya, lebih bagus kalau engkau mau, engkau itu lebih bagus matamu sakit dan itu banyak kebaikannya bagimu. Tapi kalau engkau mau, ya aku doakan. Kamu pilih yang mana, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian itu didoakan, ya. Tapi Nabi tidak mendoakan, ya. Nabi mengatakan begini, fa amarahu ayatawadda fayuhsinu. Lalu laki-laki itu disuruh berwudu, tapi diingatkan wudunya fayuhsinu, disuruh berwudu dengan sebaik-baiknya, berwudu dengan ihsan, berwudu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia disuruh sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa sendiri dengan doa ini. Jadi singkat cerita bahwa kemudian matanya itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah kemudian sang penyembuh itu adalah Allah. Hanya satu sang penyembuh itu, yaitu Allah. Tetapi alat untuk penyembuh itu bisa macam-macam, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wudhu pun itu bisa menjadi terapi sakit mata ketika Allah menghendaki. Dan itu diantara nikmat yang sempurna sebagaimana dialami oleh sahabat ini. Makanya kita bersyukur sekali kepada Allah kalau tangan kita ini setiap hari menyentuh benda apapun, itu bisa berkali-kali, bisa ratusan bahkan ribuan kali. Nah, bahkan kalau para peneliti itu mengatakan bahwa di tangan kita itu 1 cm sama dengan 5 juta bakteri yang berkembang sangat cepat. Makanya jangan dipikirkan itu, karena sesuatu yang tidak kelihatan, tambah pusing kalau dipikirkan gitu. Nah, sesuatu yang memang itu tidak diperlihatkan oleh Allah, itu sudah nggak usah dipikir. Itu seperti setan. Jangan sampai mikir setan, itu ngeluh karena setan bisa melihat kita tidak bisa melihat setan. Maka cukup katakan a'udzubillahi minas, ya sudah beres gitu aja. Nah, tangan kita juga sama gitu ya. Jadi tangan kita itu kalau kotor seperti itu gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini saya ngutip ketika awal-awal ada virus corona setahun yang lalu, di bulan Februari yang lalu, bahwa beberapa penelitian itu bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah cuci tangan, sehingga virus-virus itu akan mati ketika kita berwudu, maka jagalah wudu. Nah, makanya kemudian dokter manapun akan mengatakan mencuci tangan yang paling baik itu dengan air yang mengalir, bukan dengan hand sanitizer gitu. Itu keterpaksaan ketika tidak ada air. Tetapi orang membiasakan itu, wah itu yang tidak baik. Biasakanlah mencuci dengan air yang mengalir itu. Apalagi itu kemudian pakai tata cara yang ada di dalam wudhu. Oh, pasti itu pengaruhnya sangat dahsyat. Cukup itu yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, jangan dipikir virusnya. Itu ngeluh, tidak kelihatan. Apalagi wahing sekian partikel ribuan. Kemudian kalau bersin bagaimana? Oh, repot urip gitu ya. Nah, gitu. Nah, makanya kemudian seorang muslim itu apa? Kita harus yakin bahwa seorang muslim itu punya senjata. Dan salah satu senjata itu namanya apa? Wudhu. Maka wudhu itu senjatanya orang yang beriman. Nanti akan dijelaskan di depan. Ini masih berbicara tentang manfaat yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah kalau kita berwudhu pasti akan diberi nikmat yang sempurna.
Maka tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang tidak kelihatan, serahkan saja semuanya kepada Allah. Lakukan perintah Allah, maka insya Allah Allah yang akan menyelesaikannya. Nah kemudian yang kedua apa? Menghapus dosa dan kesalahan. Enak sekali kita itu menjadi orang beriman, bahwa semua dosa kita itu akan diampuni dengan wudhu, itu sudah semuanya habis. Nah, hanya dosa akan terhapus secara otomatis, dosa-dosa kecil. Berarti kalau kita ya masuk duhur kita wudhu, kemudian asar kita wudhu, berarti dosa duhur sampai asar sudah terhapus oleh wudhu. Lah sudah gampang, enak jadi orang muslim itu. Maka insya Allah Bapak Ibu yang datang di sini, insya Allah pasti masuk surga. Jangan khawatir gitu ya. Tidak perlu takut, insya Allah semuanya masuk surga. Selama wudhunya bagus dan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setelah wudhu, insya Allah semuanya masuk surga. Termasuk yang untuk ngantuk-ngantuk, senden-senden, insya Allah ya. Nah, gitu. Uang jenis tuwa wis gak popo gitu. Timbangannya ono oma gak ngaji, saya alhamdulillah. Niat mencari ilmu itu dimudahkan menuju surga. Perkara biyen akeh dosane ya dikum nggih neraka enggak lama, paling sehari 2 hari paling ya. Tapi insya Allah nggak pakai dikum lah, insya Allah semuanya langsung diampuni semuanya. Salah satu manfaat wudhu itu seperti itu. Tapi ada syarat ya. Syaratnya apa? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudhu, tapi fa ahsana, seperti kata-kata tadi. Tidak sekedar berwudhu, tetapi disuruh berwudhu dengan ihsan. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, makanya wudhu itu jangan dikurangi dari SOP-nya. Makanya ada kata-kata aksana. Itu seperti ibu-ibu kalau dikurangi dari SOP-nya membuat kue itu, pasti kuenya bagaimana? Ya bisa gak enak, bisa tidak jadi, kan begitu. Nah begitu juga wudhu kalau dikurangi dari SOP-nya Nabi Muhammad, pasti manfaatnya, khasiatnya itu pasti berkurang. Bisa juga tidak mendapatkannya. Maka ini penting, makanya Nabi ada garis bawah, fa'ahsanal wudhu. Kalau wudhunya ihsan maka kharajat, akan keluar, semua kotoran dosa-dosanya itu keluar semuanya, hapus semua, seiring dengan mengalirnya air dan kotoran itu. Syaratnya apa tadi wudhunya? Ihsan. Tidak sekedar wudhu. Nah, jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu mencuci tangan, dosa tangan hilang. Mencuci muka, maka dosanya mulut, dosanya hidung, mata, semua itu akan hilang dan bersih. Mencuci kaki berarti dosanya kaki juga akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhubungan dengan dosanya dengan Allah. Makanya yang paling gampang dosa itu ampunannya apa? Yang dosa berhubungan dengan Allah. Yang repot itu kalau berhubungan dengan orang, itu harus minta ampun kepada orang. Kalau orang minuman keras berkali-kali habis banyak, itu gampang, tinggal minta maaf kepada siapa? Yang repot itu kalau korupsi BPJS misalnya. Oh itu repot. Jaluk maafnya kepada rakyat gitu. Waduh itu soro itu ya. Itu harus disiarkan di televisi itu. Saya korupsi BPJS mohon dimaafkan seluruh rakyat Indonesia gitu. Kalau enggak ya nanti di akhirat. Nah, gitu. Ditagih sama yang iuran-iuran itu. Nah, itu bila min dalik. Nah, tetapi kalau dosa-dosa dengan Allah itu ya cukup dengan wudhu, maka semuanya menjadi hilang. Kecuali yang dosa besar, ada prosesi tobat. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa dosa itu wudhu itu akan menghapus dosa. Saya kira tidak perlu. Kemudian yang ke berapa tadi? 3 ya. Apa manfaat wudhu itu? Mendapat pahala sholat meskipun terlambat. Kurang enak apa sampean nih? Terlambat sholat tetap mendapatkan sholat, pahala sholat berjamaah. Gitu. Tapi syaratnya karena wudhu. Gitu. Karena wudhunya dengan ihsan itu pasti lebih pelan dibanding wudhu yang tidak ihsan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, man tawaddo'a fa ahsana. Nah, ini sekali lagi ada kata fa'ah, barang siapa berwudu lalu berwudunya dengan ihsan.
kemudian dia pergi ke masjid mendapati orang-orang selesai melaksanakan sholat, maka Allah akan memberikan kepadanya seperti pahalanya orang yang sholat dan menghadirinya. Layang kusu tidak dikurangi dari pahala mereka sayan sedikit pun. Jadi artinya begini, ibu-ibu wudhu di kamar mandi, dan ternyata kemudian wudhunya lama, ternyata baru wudhu kentut lagi. Wudhu kentut lagi, kayak masuk angin gitu ya. Nah gitu, kakean air kayaknya tadi. Nah kemudian datang ke masjid sini, loh kok sudah selesai sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu dapat pahala sholat berjamaah. Karena tadi di kamar mandi ingin menyempurnakan apa? Wudhunya gak tergesa-gesa, nah supaya wudhunya sempurna. Luar biasa itu, enak-enak gitu. Tapi yo coba bendino ngono gitu ya. Jadi boleh, oh aku wis oleh wis kari-kari ae ngono ya. Ya jangan ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Kemudian yang keempat, nah, gampang masuk surga. Lha wis enak ini ya. Nah, tadi makanya insya Allah kita gampang masuk surga. Kenapa? Ya, syaratnya ya sama. Bapak Ibu harus berwudu dengan ihsan. Nah, kita lihat lagi hadisnya. Dalam Sunan Tirmidzi, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu berwudunya dengan ihsan. Coba tadi berapa hadis itu semuanya pakai fa'ah sana atau fayuhsinu. Itu berarti wudunya tidak boleh asal-asalan. Setelah itu, setelah berwudu dengan ihsan, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sebagian ada tambahan apa? Wa ja'alni min ibadika sholihin. Tetapi tambahan itu bukan hadis, hanya tambahan para ulama. Tetapi kalau hadis hanya sampai minal mutatahhirin. Ya sudah cukup kalaupun tidak ditambahi. Tetapi jadikan kami orang-orang yang soleh. Kalau orang suka bertobat, suka mensucikan diri, ya pasti menjadi orang yang soleh. Nah gitu. Ya enggak apa-apa itu tambahan, tapi bukan hadis. Kalau hadis hanya sampai di sini. Lalu apa kata Nabi? Maka terbukalah samaniyatu abwabil jannah. 8 pintu surga itu terbuka semuanya. Lalu Bapak Ibu yadkhulu min ayyiha sya'a. Bapak Ibu kemudian bisa masuk dari pintu mana saja. Jadi 8 terbuka semuanya, sehingga malaikatnya nanti sudah diam aja dia. Oh, dari mujahidin ya, yang dulu pelatihan wudu itu ya, masuk silakan. Nah gitu. Itu yang dulu di belakang rodok ngantuk-ngantuk didik itu ya, enggak apa-apa lebu surga. Gitu aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu punya kuncinya surga. 2 ini kuncinya. Ayo sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Nah, itu. Kenapa orang-orang kafir itu meskipun baik tidak bisa masuk surga? Karena mereka tidak punya kuncinya. Jadi kita punya apanya? Kuncinya. Makanya saat dablek-dableki kita pasti masuk surga. Sebaik-baiknya orang kafir tidak bisa menyaingi orang paling dablek di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak punya kuncinya, tapi meskipun dablek punya apanya? Selama kuncinya ini tidak rusak, yaitu namanya Loh iya, rusak ya gak bisa. Namanya apa? Tauhid. Rusaknya apa? Ya sirik. Lek sirik juga gak bisa. Gitu. Makanya saya menjogo ya, jangan sampai rusak kuncinya ya, apalagi hilang. Nggak bisa nanti. Sehingga nanti kalau dilarang malaikat, kalau buka dewe. Gitu ya. Nah. Dan inilah yang menjadikan kenapa sahabat Bilal itu menjadi seorang yang istimewa dibandingkan yang lain. Bahkan Nabi terheran-heran. Ketika Nabi itu ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra dan Mi'raj. Kemudian ketika pulang Nabi berkata kepada Bilal dengan rasa heran, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Apa kata Nabi? Aku kok mendengar suara terompahmu ya, suara sandalmu di hadapanku di surga.
Jadi Nabi heran, apa yang kamu lakukan? Sehingga aku mendengar suara sandalmu. Jadi kalau suara sandalnya saja masuk surga, apalagi? Oh, apalagi orangnya. Apa yang menjadikan istimewa? Kemudian beliau bercerita, aku ini ya Rasulullah lam atatohar tahuron bisa atilailin au naharin illa sallaitu bidzalika tuhur makutibali an usolliya. Kapan saja aku bersuci, berwudu ya, baik siang ataupun malam, setelah wudu itu aku selalu sholat. Berarti dua yang dia lakukan, wudu dan sholat. Itulah yang menjadikan istimewa. Sederhana kan? Cuma wudu dan sholat seperti kita semua melakukannya. Itulah yang menjadikan dia istimewa sampai sudah mendapatkan jatah surga. Ditunjukkan kepada Rasulullah, suara sandalnya masuk surga, berarti dia pasti masuk surga. Hanya dua yang dia lakukan, wudu dan sholat. Tapi yang istimewa karena dia istiqomah. Kapan saja dia batal wudu, sholat, batal wudu, sholat. Itu yang repot. Kalau wudu dan sholatnya gampang, yang sulit apanya? Istiqomahnya. Buktinya apa kalau repot? Buktinya, nah, kalau kita bangun malam tiba-tiba ngelilir di malam hari, kebelet ke belakang atau kebelet kencing, apa yang kita lakukan? Biasanya kita ke kamar mandi, kencing, lalu balik ke kamar, tidur gitu. Itulah bedanya. Kalau Bilal kencing, wudu, sholat, kapanpun itu. Nah itu. Kalau kita kencing terus tidur lagi, ya itu bedanya ya. Makanya sandal sampean gak ono suarane. Jadi pokoknya istiqomah itu sesuatu yang menjadikan istimewa. Sederhana tetapi kalau dilakukan terus-menerus itulah yang menjadikan hebat. Orang-orang pinter dan lain-lain itu karena dia melakukan sesuatu itu terus-menerus, maka dia menjadi seorang ahli. Untuk menjadi ahli itu apa yang kita lakukan? Hanya pengulangan. Semakin sering diulang makin, nah itu dari Pak Catur itu ya. Gitu. Nah, sudah. Jadi insya Allah kita akan masuk surga semua. Alhamdulillah. Ya. Yang kelima, memulihkan stamina. Cocok untuk yang pensiunan ini ya. Jadi wudu itu memulihkan apa? Stamina. Nah, Nabi SAW itu memerintahkan kita dan orang-orang yang marah itu disuruh berwudu. Kenapa? Karena orang marah itu mengeluarkan energi yang besar. Nah, makanya biasanya kalau orang marah itu dadanya ndrodok kan gitu ya. Kadang kemudian gemetar. Bahkan wajahnya berubah kalau marah ya. Biasanya wajahnya warnanya apa kalau orang marah? Itu kalau kuning, lah hitam kayak saya gini ya gak merah, coklat. Gitu ya. Nah. Apa kata Nabi? Kalau ada orang marah, innal ghadab minasyaiton. Marah itu berasal dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air, maka ketika seseorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Nah, sederhana solusi Islam itu. Kalau marah, berwudu. Makanya ada suami, anak marah suruh berwudu. Kalau si marahi, digoyang, ya, biar tambah. Orang-orang modern lalu bikin penelitian ya. Setiap kita marah, kata orang-orang modern, para peneliti mengatakan menghabiskan cukup besar energi kira-kira untuk mengembalikan energi itu kurang lebih dibutuhkan 20 butir jeruk untuk menggantikannya. Jadi artinya kalau orang Islam ya nggak perlu beli jeruk, itu paling nggak 20 ya, 1 kilo per setengah kilo, 1,5 kilo. Nah artinya bahwa kita cukup apa? Pakai air jedingnya masjid gitu ya. Nah, itu betapa Islam itu solusi yang sangat praktis, mudah dan gampang. Nah, lalu apa yang dilakukan Nabi? Salah satu resep Nabi, karena Nabi itu seorang apa? Seorang Nabi yang menjadi contoh yang sangat ideal. Maka beliau pernah mengatakan dalam satu hadis, ketika seseorang di antara kalian itu mendatangi istrinya,
Kemudian dia ingin naik untuk ke ronde yang kedua. Ngerti ronde yang kedua Pak sampean? Oh ya. Pokoknya tinjau itu kata terang sudah ngerti semuanya ya. Fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Kenapa kok disuruh berwudu? Lalu Nabi memberikan penjelasan. Ketika seorang sahabat bertanya, kenapa kok berwudu? Karena berwudu itu fa innahu ansyatu lil audi. Menjadikan tubuh lebih semangat, lebih bergairah. Maka itulah memang mandi. Dan mandi itu yang paling bagus menggunakan air dingin. Kalau minum itu yang paling bagus menggunakan air hangat. Makanya kalau di sini minumnya dingin, maka tidak saya minum gitu ya. Karena minum yang paling bagus adalah hangat gitu. Mau sore mulai biyen banyu putih ae. Padahal ini zamane kopi gitu loh ya. Nah, gitu. Fa innahu ansyatu lil audi. Gak perlu pakai penelitian karena Nabi itu umur 55 baru disuruh nikah lagi. Sampai harus melayani istrinya yang kemarin kita jelaskan jumlahnya berapa? 9 kurang lebih gitu ya. Itu betapa kuatnya Nabi, betapa sehatnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya bapak-bapak perlu sering untuk. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang keenam, biar cepat selesai ini ya. Derajat menjadi tinggi. Kita tidak perlu pusing dengan derajat dunia. Carilah derajat akhirat, maka dunia pasti dapat. Karena derajat ini menentukan nanti kita di surga. Insya Allah kita semua itu akan masuk surga. Tetapi derajatnya berbeda-beda, fasilitasnya beda-beda. Salah satu yang menyebabkan perbedaan fasilitas itu adalah ketika seseorang menyempurnakan wudhu. Isbahul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu. Isbah itu sama dengan ihsan. Ihsanul wudhu, isbahul wudhu. Menyempurnakan wudhu di saat tidak suka wudhu. Mungkin karena dingin, mungkin karena arsa-rasen, tetapi berwudhu tetap sempurna. Maka akan apa? Kata Nabi, menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Ketika ditawarkan kepada para sahabat, maukah kalian aku beritahu satu perbuatan yang jika kalian lakukan akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami semua mau. Apa itu? Isbagul wudu alal makari. Maka kalau Bapak Ibu semakin sering wudu, maka semakin bagus. Kalau wudu air dingin juga makin bagus. Kecuali memang dalam keadaan udzur, maka Bapak Ibu boleh menggunakan air hangat ya kalau dalam kondisi tertentu. Tetapi secara umum bahwa mandi, wudu itu paling bagus, paling menyehatkan itu menggunakan air dingin ya. Nah. Kemudian yang keberapa tadi? Ya, ketujuh. Kita percepat sampai enggak nyatet aja wis. Mudah tidur, mudah bangun. Nah, gitu. Seseorang itu yang wudhu pasti dia akan mudah tidur dan mudah bangun. Memang ada orang yang mudah tidur sulit bangun. Ada juga yang sulit tidur ya dan gampang bangun. Makanya Bapak Ibu kalau sebagian orang yang sudah tua, sebagian orang itu mengalami insomnia. Sulit tidur. Beberapa orang ketika awal pelatihan sholat ini dan ini sudah bukti manjur dan banyak sekali orang yang mengalami itu, kemudian kita terapi pakai ini dan banyak disembuhkan oleh Allah. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, itu pastikan tempat tidurnya gak banyak nyamuknya. Ya oleh nyamuk ya gak seturuan gitu ya. Nah, kalau sudah bagus tempat tidurnya, maka apa kata Nabi? Kalau kamu ya mendatangi tempat tidurmu. Nah, ini penting. Bagaimana cara tidurnya? Kalau kamu mendatangi tempat tidurnya, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka hendaklah kamu berwudu seperti wudumu ketika mau sholat. Jadi persis seperti wudu ketika mau sholat. Tapi kita gunakan ini mau tidur. Jadi ketika mau tidur pastikan berwudu. Nanti ada fadilah-fadilah yang lain bab khusus itu nanti. Nah. Lalu setelah berwudu apa? Summat toji, kemudian tidurlah miring.
ala sikikal aiman, menggunakan sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Nah, gitu. Maka pastikan Bapak Ibu ya, tempat tidur Bapak Ibu itu berarti posisinya mana ini? Utara selatan ya. Berarti sana utara, sana selatan, berarti kita tidurnya miringnya begini. Maka itulah tidur yang paling top, paling sehat, pencernaannya sehat, paru-parunya sehat, jantungnya juga sehat. Dan pencernaan kita itu akan bekerja lebih cepat dibandingkan kalau tidurnya tidak miring. Dan itu yang menjadikan kemudian pencernaan kita bekerja tidak terlalu berat kalau tidurnya miring. Nah, itulah diantara kunci tidur itu. Maka pastikan Bapak Ibu, berapa tadi? Dipannya menghadapnya mana? Utara, selatan. Nah, pastikan bantalnya itu di utara. Karena apa? Kan kalau sudah ngantuk, mindah bantal itu bukan pekerjaan yang gampang. Kan begitu. Sehingga sewaktu-waktu datang ngantuk langsung blek gitu pasti benar. Nah, kalau sekarang belum benar, maka usahakan dirubah posisi tempat tidurnya, pastikan utara selatan. Bagaimana kalau tidak bisa dipindah? Ya direnovasi. Lah iyalah sampean kembang aja direnovasi. Kenapa kamar tidur? Dalam rangka mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, ya kita rubah. Dan biasakan anak-anak itu supaya sehat mulai kecil ya tidurnya utara selatan. Nah kalau saya karena nggak pakai dipan ya enak, tinggal dipindah-pindah saja. Gitu. Oh nggak pakai dipan itu aja sulit bangun, apalagi pakai dipan. Nah, gitu. Lalu kalau masih belum bisa tidur lagi, itu gampang. Tambahi membaca Al-Quran. Insya Allah nggak sampai 1 juz. Kalau nggak orang yang gelundung, Qurannya yang jatuh. Gampang. Ngono kok ono uang nggak iso turu. Maka ada beberapa orang pejabat, ada profesor ngomong begitu, Ustaz, tensi saya nih gampang naik, malah nggak tidur. Gampang. Belajar wudhu lagi, belajar sholat lagi, ikuti pengajian, maka insya Allah akan gampang tidur. Dan alhamdulillah sampai sekarang tensinya juga stabil. Gitu. Karena kita ini punya rumus-rumus yang datangnya dari Rasulullah itu pasti baik, pasti benar. Karena apa? Dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicoba saja orang-orang yang sulit tidur pakai tadi itu ya. Nah, diantaranya. Dan kita akan lihat sekarang bagaimana kondisi dunia saat ini, terutama orang-orang kafir. Ada seorang peneliti namanya Dr. Daniel ya. Dia punya beberapa klinik di California dan negara-negara bagian di Amerika. Ternyata orang-orang barat itu sulit sekali tidur mereka. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu itu lihat di internet, di YouTube misalnya, musik pengantar tidur tuh yang nonton jutaan, ratusan ribu minimal. Itu hanya suara gemericik air hujan, suara salju, suara angin untuk pengantar supaya orang bisa tidur, disetel, kemudian dia leye-leye gitu. Betapa sulitnya mereka tidur sehingga obat-obatan itu sangat laris bagi mereka. Bahkan menurut Dr. Daniel dalam tulisannya ini, saya ketika baca buku ini, itu saya terheran-heran. Kenapa? Karena beliau mengatakan seperti ini. Jadi beliau mengatakan 70 juta warga Amerika mengalami sulit tidur. Waktu itu saya mikirnya begini, kok ono yang nggak iso turu gitu. Padahal uangnya banyak. Lah wong di sini saja nggak disuruh tidur aja tidur. Buktinya apa? Lah Jumatan itu gitu ya. Mungkin orang Amerika kalau ke sini itu dia terbingung-bingung gitu. Kok ono gitu. Makanya ibu-ibu kalau ada temannya nggak bisa tidur itu gampang. Sampai ajak datang ke pengajian darusan untuk apa? Nggak pakai lama gitu. Paling 15 menit aja, berapa jam mulai kiep-kiep gitu ya. Kenapa gitu? Itulah bedanya. Karena orang kafir itu tidak punya iman kepada Allah. Tidak punya sholat, tidak punya wudhu, tidak punya baca Al-Quran. Akhirnya apa? Dr. Dan itu pakai terapi. Terapinya apa? Macam-macam. Dia lalu kemudian bikin model terapinya, ada yang pakai yoga, kemudian relaksasi, ada akupuntur, kemudian ada meditasi. Nah, kemudian yang kita bikin apa?
yang bikin prihatin apa? Lah wong Islam itu lho lapo sih melok-melok yoga gitu. Lalu melok-melok meditasi kan gitu. Ini kan namanya penenang hasil dari mencoba-coba meraba-raba. Tetapi kalau ajaran Islam itu bukan meraba-raba. Karena itu diciptakan oleh yang menciptakan manusia. Gerakannya pun tidak meraba-raba. Nah, kita tidak butuh ini semua. Kenapa? Karena kita punya yang lebih hebat. Namanya wudhu dan sholat. Kalau kita kemudian belum merasakan, itu berarti mungkin tata cara sholat dan wudhunya belum sempurna. Coba. Makanya kalau menurut saya ketika saya tahu ada perusahaan-perusahaan, itu lapo sih senam-senam aerobik barang lek Jumat gitu di kantor-kantor itu. Apalagi dia muslim. Gitu. Nggak ada gunanya. Wis akal pun rokok timbangannya masuk surga. Loh kenapa tidak dilaksanakan sholat duha aja yang muslim? Tapi syaratnya, lama sholat duhanya seperti lama senam aerobik. Pasti lebih dahsyat, lebih baik, lebih barokah, dan pasti insya Allah masuk surga. Tapi kalau senam aerobik itu akeh dosone, akeh rokoni. Kenapa? Karena saya lihat itu rata-rata yang latih di depan sana, instrukturnya itu perempuan. Dan rata-rata bajunya tidak apa Bu? Ya tidak sempurna kan? Rata-rata. Lalu tempatnya pasti lebih tinggi. Bapak ki mburi, bapak niki mburi delok-delok ngene-ngene, nirokno. Apa gak ndelok sampean? Jadi gitu. Ya wis akeh dosane, sampean leren wis gitu ya. Diganti apa? Yang muslim sholat duha semuanya. Lamanya seperti lamanya apa? Sholat lamanya senam gitu. Maka ibu-ibu gak perlu sebenarnya ikut seperti itu. Karena sholat itu lebih dahsyat daripada senam. Asal lamanya sama. Nah, gitu. Nanti kita akan ajari gerakannya sama. Ah itu dijamin sudah. Apalagi yang kegemukan, kepingin rodok kurus gitu gampang. Gak usah keto dan lain-lainnya seruat gitu ya. Pakai Islam itu paling gampang. Coba dipakai aja qiyamul lail setiap malam seperti Rasulullah 3 jam insya Allah kuru. Jadi gitu. Karena Rasulullah itu sedikitnya qiyamul lail Rasulullah itu 3 jam. Oh itu aja ngerasa ngeluh kita ya. Karena apa di dalam Al-Muzammil diberi pilihan sama Allah. Pertama kali turun qiyamul lail itu ya ayyuhal muzammil kumil laila nisfahu separuh malam. Nisfahu awingkus atau kurangi dari separuh malam 1/3 malam. Auzid atau tambah dari separuh 2/3 malam. Berarti paling sedikit 1/3, separuh 2/3. Yang dilakukan Rasulullah. Jadi ini wudhu, maka nanti kita akan jelaskan, kita sekarang masih pengantar ya. Nah itu luar biasanya. Yang ke-8, bisa bebas dari mantra setan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu mau tidur, setan itu memasang mantranya di kepalanya Bapak Ibu semua. Jumlah mantranya 3 yang dipasang ya. Yakidu setan membuat ikatan di kepala salah seorang di antara kalian. Ketika tidur salah saukot 3 ikatan. Nah, apa isinya mantranya? Alaika lailun tawilun farkut. Malammu masih panjang farkut maka tidurlah. Sehingga kadang-kadang kalau kita terbangun malam lihat jam, oh saya saat ini seliut titik gitu kan. Kadang-kadang seliut titik itu kebablasan itu berarti mantranya setan mandi masuk. Gitu. Nah, bagaimana di pagi hari supaya mantra setan yang 3 itu hilang? Maka Nabi mengajari kita, fa in istaiqadha fa dzakarallah, ketika bangun tidur hendaklah berzikir kepada Allah. Di antaranya apa? Doa bangun. Ayo alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, in khallat uqda, maka 1 ikatan lepas. Nah, setelah berzikir atau mungkin dengan zikir-zikir yang lain, kalau bangunnya tengah malam gitu, bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya ya. Kemudian Allahumma firli. Nah, kemudian
Ditambah yang kedua, fa in tawaddo'a, ketika dia berwudu, bangun tidur setelah berzikir berwudu, in halat ukta, maka lepaslah ikatan yang kedua. Fa in sholat, maka ketika dia sholat, in halat ukta, maka ikatan yang ketiga habis. Nah, berarti tiga-tiganya sudah hilang. Maka di pagi hari dia akan menjadi pribadi yang jiwanya tenang, jiwanya suci, jiwanya bersemangat dan bersih. Makanya kita bisa bedakan orang bangun sebelum subuh atau subuh sama bangun setelah subuh pasti berbeda, gitu ya. Nah, berbeda. Kenapa? Karena setannya pergi kalau seperti ini yang kita lakukan. Itu diantara manfaat wudhu. Nah, kemudian yang kesembilan adalah menjadikan seorang muslim itu menjadi orang yang percaya diri, selalu optimis, selalu semangat, percaya diri untuk melakukan apa saja. Nah, itu kenapa? Karena dia berwudu. Itulah yang terjadi ketika kaum muslimin itu menghadapi perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya cuma 300, senjata tidak lengkap. Tetapi orang kafir jumlahnya 1000 dengan senjata yang lengkap karena mereka niat perang. Dan kaum muslimin hanya ingin menghadang pedagang, orang-orang kafir yang dulu merampas harta kaum muslimin. Tetapi pertanyaannya sekarang, yang menang yang mana, Pak? Yang 300 apa yang 1000? Nah, secara matematis pasti kalah karena 1 dibanding 3. Tetapi catatan sejarah menang. Lalu apa rahasia kemenangan itu? Bagaimana caranya Allah memberikan kemenangan? Maka caranya adalah Allah itu menurunkan hujan. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Maka diturunkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang, alhamdulillah terang, gitu ya. Enak nerang hujan sekarang ya. Tinggal menit terang sendiri. Nah. Lalu kenapa Allah menurunkan hujan? Supaya liyutahhirukum, supaya kalian semua bisa berdiri, bersih diri, mensucikan diri bihi dengan hujan itu. Wa yudhiba ankum syaiton. Yang kedua, supaya kotoran-kotoran setan hilang dari diri kalian. Yang ketiga, waliyarbitu ala qulubikum, supaya hati kalian menjadi kokoh, mantap, percaya diri. Wa yusabbita bihil aqdam, dan telapak kaki kalian menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, itu diantaranya. Makanya orang sekarang banyak orang minum air hujan. Memang air hujan itu penuh barokah. Makanya Nabi Muhammad itu kalau pertama kali hujan pertama Nabi Muhammad itu mesti keluar rumah, dia cabung. Ngerti cabung nggak, Pak? Hujan-hujanan gitu loh ya. Nabi Muhammad itu hujan-hujanan. Apa kata Nabi? Ini adalah air yang penuh berkah, air hujan. Tapi jangan mandi di bawah talang ya, itu kotor gitu ya. Jadi yang langsung dari langit kelihatan ya. Nah, itu diantaranya. Inilah perang Badar. Ya. Dulu perang Badar itu ya, Bapak Ibu, kalau perang di dalam Islam itu adalah pertama kali perang itu bukan langsung perang, 1 lawan 1. Kalau itu mentalnya tidak kuat, udah berani. Bahkan orang kafir dalam perang Badar ini ketika dia lawannya, siapa itu? Bukan lawan saya, silakan cari yang lain, gitu. Suruh cari orang-orang yang paling top. Tidak mau itu orang kafir. Akhirnya diganti. Gitu. Sehingga yang maju pertama kali itu ada sahabat Ali dan lainnya. Dan akhirnya kemudian alhamdulillah Allah memberikan kemenangan, salah satu caranya di antara wudhu. Sekarang kita lihat bal-balan aja. Masih Ilham, apa yang terjadi? Kita lihat. Ada Huang Hijau. Nah, ini seneng ngapain ya? Untung saja masih ada sakan Uang Hican ke gawang yang kosong karena ditinggali tadi oleh penjaga gawang Raffi Murdianto. Sangat bagus tadi, Bung. Ya, ini adalah salah satu. Tendangan yang sangat bagus tadi. Kita lihat pemirsa bagaimana syuting yang dilakukan Zulfiandi. Ya cukup ya, karena sudah masuk gawang jadi kita akhiri. Cuma yang menjadi pelajaran apa? Tadi yang bisa
menembak gol dengan bagus adalah namanya Zulfiandi. Itu dulu sudah lama ini, film sudah lama. Tetapi yang kita ambil pelajaran saat itu, ketika dia ditanya wartawan, kenapa bisa menghasilkan gol-gol terbaik itu? Perhatikan jawabannya. Dia mengatakan begini, sebelum bertanding saya mengambil air wudhu. Ini membuat saya tampil lebih tenang. Memang begitu. Orang berwudhu pasti berbeda dengan tidak berwudhu. Nah, makanya ketika kita sedang tidak tenang gitu ya, maka ambillah wudhu dan kemudian sholatlah. Maka pasti Allah akan memberikan ketenangan. Bapak Ibu, sekarang itu ada namanya kamera aura. Yang menurut peneliti itu bisa memprotek aura seseorang. Dan saya mencoba foto pakai kamera aura itu ya. Satu saat saya ini sengaja memang tidak berwudhu dari rumah. Saya kebetulan foto kamera aura itu di rumah sakit gila di mana itu? Nah, Lawang. Tapi saya bukan gila loh ya. Saya datang ke sana sengaja memang dari rumah saya tidak berwudhu. Saya ingin coba bagaimana hasil kamera aura. Sekali foto 250. Nah, dan inilah hasil aura saya. Nanti ada penjelasannya di dalam catatan-catatannya. Nah, itu sebelum wudhu. Kemudian sesudah wudhu, maka hasilnya ini. Jadi lebih gelap. Tapi bukan tambah ganteng, enggak ya pancet aja gitu ya. Nah, cuma warnanya yang berbeda. Lalu apa hasilnya? Dan hasilnya adalah kekebalan tubuh saya itu kalau berwudhu lebih bagus. Hormon stres saya itu turun. Kemudian detak jantung saya lebih rendah kalau berwudhu. Jadi artinya bahwa wudhu itu pasti luar biasa karena itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Makanya beberapa peneliti, jadi misalnya Ahmad Shauqi Ibrahim itu seorang peneliti yang dulu pernah bekerja di kerajaan Inggris, dia dari Mesir. Maka dia mengatakan salah satu cara ya supaya kita tidak gampang jantung kita tidak gampang kena jantung koroner dan lain-lain, maka semakin sering wudhu semakin bagus. Nah, gitu. Maka tidak ada ruginya kalau wudhu itu sering. Jadi makin sering makin bagus. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kita sedang stres, sedang ya tidak enak, kurang semangat, maka yang paling bagus caranya adalah wudhu. Yang terakhir, nomor 10 sebagai penutup, apa manfaat wudhu? Faktor penentu kualitas sholat. Artinya, yang pertama kali nanti dihisab itu bukan sholatnya dulu. Kalau menurut Syu'aibil Iman, dalam kitab Syu'aibil Iman ini, yang ditulis oleh Imam Baihaqi, beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad, Abu Ali yang mengatakan, yang pertama kali diaudit adalah bersuci. Bila bersucinya bagus, maka sholatnya dianggap bagus. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu sholat ya. Kalau tanpa wudhu, sholatnya pasti tidak diterima. Wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Wudhunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Itulah pentingnya kenapa saya pengajian itu ini materi wajib. Kalau saya diundang siapapun, ini adalah materi wajib. Saya tidak mau ceramah kalau nggak mau judul ini. Boleh minta judul yang lain kalau judul ini sudah saya sampaikan. Kenapa ada tanggung jawab bahwa kita kasihan kalau orang itu wudhunya tidak sempurna dan tidak sah, nanti sholatnya pasti tidak sempurna dan tidak sah. Maka Nabi mengatakan, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Sholat itu tidak diterima tanpa bersuci atau tanpa wudhu. Nah, itu diantara fadilah dan keutamaan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang bagaimana cara wudhu seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai jumpa lagi pada Selasa yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.